Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece Chapter 1039 sudah rilis versi lokalisasinya. Dan itu artinya saatnya Mimin membreakdown dan menganalisis One Piece Chapter 1039. Dan jika kalian nakama O-Player ingin menonton video review untuk One Piece Chapter 1039, silahkan klik link yang ada di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita cekicrot videonya. One Piece Chapter 1039 diawali dengan sebuah color cepirit. Terlihat kru topi jerami yang sedang berada di dalam hutan untuk mencari sebuah petualangan. Nah, terdapat satu hal yang menarik dalam color cepirit tersebut, yaitu sosok monyet yang memakai mahkota seperti seekor raja. Raja monyet alias Monkey King sangat identik dengan penggambaran Sun Wukong, atau kalian lebih mengenal versi lokalisasinya yaitu Keras Sakti. Oda pernah berkata jika cerita One Piece sedikit banyak terinspirasi dari manga Dragon Ball karya Akira Toriyama, serta cerita Journey to the West, yakni cerita Keras Sakti yang menemani Biksu Tong Samchong dalam mencari kitab suci ke barat. Apakah monyet dengan mahkota tersebut merupakan salah satu foreshadow dari Oda Sensei jika nantinya akan muncul sosok Monkey King, atau malah Luffy sendiri yang akan berubah menjadi Monkey King dalam perubahan gear selanjutnya? One Piece Chapter 1039 diawali dengan memperlihatkan Momonosuke, sang naga mesum merah jambu. Dia berhasil menarik Onigashima sedikit demi sedikit menjauhi ibu kota bunga. Awan panas milik Kaido masih belum menghilang, itu artinya saat ini Kaido masih belum benar-benar kehilangan kesadarannya. Meskipun pada One Piece Chapter 1037 kemarin, matanya terlihat memutih setelah terkena tendangan dari Luffy. Selain itu, kita juga dapat melihat puing-puing bebatuan dari Pulau Onigashima yang masih berjatuhan, di mana itu berarti kekuatan Kaido saat ini benar-benar sudah melemah, dan awan panasnya menjadi tidak stabil, seperti apa yang dikatakan oleh Yamato pada Momo di One Piece Chapter 1028. Ketika sedang menarik Onigashima, Momo mendengarkan sebuah bisikan goib, di mana sudah dapat dipastikan jika Momo mendengarnya menggunakan kemampuan Voice of All Things. Siapakah sosok yang memanggil Momonosuke? Hanya dua sosok yang telah dikonfirmasi memiliki kemampuan Voice of All Things di Pulau Wano Kuni saat ini, yaitu Luffy dan Zunisa. Luffy sedang bertarung dengan Kaido, jadi tidak mungkin jika dialah yang mengirimkan bisikan goib pada Momonosuke, kecuali Luffy saat ini sedang terdesak, seperti pada saat Luffy tenggelam beberapa chapter yang lalu. Sehingga kemungkinan terbesarnya yang memberikan bisikan goib pada Momo adalah Zunisa. Zunisa saat ini berada di perairan Wano Kuni, tepatnya di belakang armada kapal perang milik pemerintah dunia. Pada One Piece Chapter 1037 diperlihatkan para agen pemerintah dunia yang terlihat ketakutan saat melihat sosok Zunisa, dan kemungkinan besar mereka mencoba menembaki gajah raksasa tersebut. Merasa kakinya gatal-gatal akibat ditembaki dengan meriam, Zunisa meminta pada Momo agar diizinkan untuk menghempaskan seluruh armada kapal perang milik pemerintah dunia tersebut. Ingat, Zunisa tak dapat berbuat sesuatu tanpa adanya perintah. Kasusnya sama seperti saat Zunisa menghempaskan armada kapal iring-iringan milik Jack di Ahzou, di mana Zunisa harus mendapatkan lampu hijau dari Momonosuke untuk dapat melakukannya. Sepertinya peran Zunisa tidak akan berhenti sampai di situ saja. Momo bisa saja meminta Zunisa untuk membantunya dalam menahan Onigashima agar tak jatuh ke bawah. Serta Zunisa juga mampu membantu memadamkan api yang saat ini tengah menyebar dan membakar kastil milik Kaido. Semua hal ini dapat dilakukan Zunisa dengan catatan Momo bisa menarik Onigashima hingga mendekati pinggiran Pulau Wano Kuni. Shin kemudian melanjutkan pertarungan antara Law dan Kid melawan Yonko Overbohai Big Mom. Big Mom ternyata masih bisa bertahan setelah mendapatkan serangan kombinasi Krum milik Law dan serudukan banteng merah moncong putih milik Kid. Meskipun tulang dan sendi tangan kanan Big Mom patah setelah diseruduk banteng, serta beberapa tulang rusuknya juga patah karena serangan Law, Big Mom dengan mudah menyembuhkannya dengan menggunakan kemampuan dari buah iblis Soru-Soru Nomi miliknya. Itu artinya luka sefatal apapun yang diterima oleh Big Mom dapat dengan mudah dia sembuhkan. Pertarungan antara Law, Kid dan Big Mom ini memang lebih menonjolkan kemampuan buah iblis mereka masing-masing. Bahkan Big Mom yang menguasai Advance Haki Raja pun tak digunakan pada serangannya saat melawan Kid serta Law. Berbeda dengan Kaido yang benar-benar memaksimalkan potensi haki miliknya. Selanjutnya, Big Mom menggabungkan ketiga homisnya dan dia menggunakan teknik untuk menciptakan misery,
seorang wanita yang terbuat dari api serta petir. Editor mengatakan jika serangan tersebut terinspirasi dari sebuah anime yang berjudul 3000 Leagues in Search of Mother. Sepertinya serangan ini menggambarkan Big Mom yang sangat ingin sekali bertemu dengan Mother Carmel. Lau menggunakan serangan pamungkasnya. Dia menusukkan pedangnya yang telah dilapisi dengan teknik krum tepat di dada montok milik Big Mom. Teknik krum milik Lau memang tak memberikan rasa sakit ketika pedangnya ditusukkan. Namun dari situ, Lau akan mengalirkan serangan berupa shockwave yang dapat merusak tubuh musuh dari dalam. Saking membagongkannya serangan dari Lau ini, dia sampai menusukkan pedangnya hingga ke daratan Wano Kuni. Hal ini dilakukan Lau agar aliran shockwave miliknya berakhir dan meledak di tempat yang aman. Bahkan serangannya tersebut sampai menciptakan lubang besar di daratan Wano Kuni. Jika Lau tak melakukannya, bisa-bisa Onigashima meledak dan tamatlah One Piece. Serangan milik Lau ini memang memiliki konsep yang sama dengan Advanced Armament Haki atau Advanced Ryuo, di mana keduanya sama-sama mampu menghancurkan tubuh musuh dari dalam. Bahkan Big Mom sendiri mengatakan jika serangan milik Lau ini sangatlah berbahaya. Setelah terkena serangan puncture wheel milik Lau, Big Mom masih bisa berdiri. Hal ini membuktikan betapa gilanya daya tahan fisik milik Big Mom. Kemudian, Kid mengeluarkan serangan pamungkasnya yang dinamakan Damn Punk, di mana Kid menembakkan serangan berupa elektromagnetik ke arah Big Mom. Serangan milik Kid ini mirip seperti Advance Haki Raja yang menyerang tanpa menyentuh lawannya. Terlihat setelah terkena serangan tersebut, mata Big Mom berubah warna menjadi putih. Apakah Big Mom benar-benar kalah? Terdapat pola menarik yang dibuat oleh Oda Sensei pada kekalahan Queen dan King yang dapat kita hubungkan dengan kekalahan Big Mom. Pada manga One Piece chapter 1034, Oda memberikan judul Sanji vs Queen, dan Queen resmi dinyatakan kalah pada manga One Piece chapter 1035, dan bahkan Queen sampai terlempar keluar Onigashima akibat serangan Sanji. Lalu pada manga One Piece chapter 1035, Oda memberikan judul Zoro vs King, di mana King resmi dinyatakan kalah pada manga One Piece chapter 1036, dan King juga sama-sama terlempar keluar dari Onigashima. Pada manga One Piece chapter 1038 lalu, Oda memberikan judul Lau dan Kid vs Big Mom. Lalu pada manga One Piece chapter 1039, Big Mom terlihat sudah tak sadarkan diri. Apakah pada manga One Piece chapter 1040 mendatang, Big Mom akan resmi dinyatakan kalah dan dia akan jatuh keluar pulau Onigashima melalui lubang besar yang tercipta dari serangan pamungkas milik Lau? Benar-benar membagongkan. Yos nakama, itulah video analisis untuk manga One Piece chapter 1039. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.